sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, salam dalam kasih Kristus. Adapun watalisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Priscilla Agustina dengan tema Pemimpin yang Menjadi Teladan. Warta yang kedua, puji syukur kepada Tuhan setelah kami wartakan selama 3 hari minggu berturut-turut dan tidak ada surat keberatan sah yang masuk, maka kami akan meneguhkan 5 saudara ke dalam jabatan penatua untuk masa pelayanan 2020 hingga 2023 pada ibadah hari ini, yaitu Bapak Junaidi Supianto, Bapak Ferry Kristiawan, Ibu Margareta Endang Retno Susilo, Ibu Risma Pardede, Ibu Hana Lanawati. Warta yang ketiga, ibadah minggu hari ini dilaksanakan secara live streaming, yaitu langsung pada saat jam ibadah pukul 8 di gedung GKI Tegal. Warta yang keempat, katekisasi online kelas baru untuk usia remaja dan dewasa akan dimulai pada tanggal 12 November 2020 setiap hari Kamis pukul 7 sampai dengan pukul 8 malam melalui Zoom meeting yang akan dipimpin oleh Pendeta Priscilla Agustina. Bagi Anda yang ingin baptis dewasa atau CD atau penerimaan anggota, dapat mengikuti kelas katekisasi tersebut dengan mendaftarkan diri pada kantor gereja, nomor WA 0856 6688 246. Warta yang kelima, sampul persembahan atau donasi pembangunan gedung PAUD Elkana akan kami bagikan dalam minggu ini dan dikirim bersamaan dengan sampul persembahan bulanan. Kami mengajak anggota dan simpatisan GKI Tegal untuk mendukung pembangunan gedung PAUD Elkana di Jalan Kapten Ismail nomor 123A Tegal. Demikian watalisan hari ini, selamat memasuki ibadah. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki panggilan beribadah. Bersyukur Tuhan mengundang kita menjadi bagian dalam ibadah minggu hari ini. Bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Nya sampai hari ini. Mari kita terus mengarahkan hati kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan.
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tema ibadat kita hari ini, pemimpin yang menjadi teladan. Nas pengantar dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan membawa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, di hadapan-Mu kami mengakui dosa dan kesalahan yang membuat kami semakin jauh dari Engkau, membuat hubungan dengan sesama menjadi rusak. Ampuni kalau kami suka mengulang-ulang perbuatan dosa. Kata-kata kami sering melukai hati banyak orang. Dengan sombong kami merendahkan orang lain. Kami senang mendendam dan suka berbuat curang. Sungguh kami menyesal karena sudah mendukakan hati-Mu. Ampuni kami, biarlah kasih setia-Mu tertuju kepada kami. Amin. Saudara-saudara, jika manusia suka mengingat-ingat kesalahan sesamanya, maka Tuhan kita tidaklah seperti itu. Dia bahkan berkenan menghapusnya kalau kita sungguh-sungguh menyesalinya. Yesaya 43 ayat 25 mengatakan, Aku
Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Damai besertamu. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sebagian firman-Nya, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk mengarahkan hidup kami. Bagaikan kompas, firman Tuhan menunjuk pada tujuan yang benar, sehingga kami tidak tersesat. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk setia berpegang pada firman-Mu, supaya kami dapat berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12 tertulis demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya.
Saudara-saudara, kalau saudara-saudara ditanya, inginkah menjadi pemimpin? Ya, baik saudara-saudara yang hadir di sini maupun yang di rumah masing-masing, kalau diberi pertanyaan, inginkah menjadi pemimpin? Jawabnya memang bisa bermacam-macam. Bagi sebagian orang, menjadi pemimpin adalah keinginan terbesar dalam hidupnya. Didambakan dan diimpi-impikan. Itu sebabnya kita melihat banyak contoh, banyak peristiwa. Mereka yang menempatkan pimpinan atau kursi pimpinan sebagai yang penting dalam hidupnya, yang utama, maka akan melakukan berbagai macam cara, dari yang benar sampai yang kotor. Dan ketika sudah mencapai kursi pimpinan, hanya senang dengan posisinya, suka disanjung, dielu-elukan, tetapi tidak lagi peduli pada kiprah yang seharusnya dijalankan sebagai seorang pemimpin. Sebagian yang lain lagi justru menghindari, tidak mau menjadi pemimpin karena bukan keinginannya. Memang saudara, menjadi pemimpin punya resiko dan juga konsekuensi. Seorang pemimpin haruslah bisa membawa orang-orang yang mengikuti dia mencapai hal-hal yang baik. Dan ini tentu tidaklah mudah. Banyak godaan, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak pergumulan yang harus dihadapi. Seorang pemimpin perlu menyadari bahwa kesempatan menjadi pemimpin datang dari Tuhan. Bukan karena hebat dan gagah dirinya. Jadi mestinya menjalankan kepemimpinannya dengan penuh syukur karena Tuhan berkenan menitipkan, mempercayakan kepada dirinya. Benar-benar harus menggunakan dengan bertanggung jawab. Jangan seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka memang sebagai pemimpin agama Yahudi harus menuntun, harus mengarahkan umat supaya taat pada hukum Taurat. Tetapi mereka cenderung melakukannya dengan semena-mena, memaksa, menuntut, sehingga membuat umat merasa sangat berat. Mereka menempatkan diri sebagai pemilik kuasa, menganggap diri hebat, karena itu merasa layak jadi pemimpin umat. Mereka salah menghayati bahwa otoritas pemimpin berasal dari Tuhan dan ada saatnya harus mempertanggungjawabkannya. Saudara-saudara, sebenarnya menjadi pemimpin adalah kesempatan untuk mewujudkan kepemimpinan yang diteladankan oleh Tuhan. Saya ulang sekali lagi, menjadi pemimpin sebenarnya adalah kesempatan untuk mewujudkan kepemimpinan yang diteladankan oleh Tuhan. Tapi sayang, praktek kepemimpinan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru bertolak belakang. Seharusnya ketika punya posisi sebagai pemimpin, banyak kebijakan-kebijakan yang baik bisa diterapkan, bisa ditetapkan. Tujuannya apa? Untuk meringankan kesusahan orang lain, atau untuk mengangkat harkat hidup sesamanya. Ketika arahan-arahannya didengarkan, ketika keputusan-keputusannya dihormati, seorang pemimpin bisa memakainya sebagai kesempatan untuk mencerminkan hal-hal baik dari kepemimpinan Allah.
yaitu kepemimpinan yang memberi rasa tenang, nyaman, sukacita, dan membangkitkan semangat. Jadi kalau kita melihat segala hal baik, segala hal positif yang bisa dihasilkan dari sebuah kepemimpinan, mestinya jangan berkata tidak ketika Tuhan berkenan mempercayakannya. Karena itu berarti ada kesempatan untuk melayani sesama melalui kepemimpinan yang baik. Saudara-saudara, sebagai seorang pejabat pemerintahan, seorang direktur atau manajer perusahaan, seorang kepala staf sebuah departemen, ketua dari sebuah organisasi, seorang kepala sekolah, seorang suami dalam rumah tangga, orang tua di tengah-tengah keluarga, seorang ketua atau pengurus badan pelayanan, seorang pendeta bersama para penatua di sebuah jemaat adalah pimpinan yang seharusnya bisa bersyukur untuk kesempatan yang dimiliki dan menjadikannya sebagai peluang yang berharga untuk melayani, peluang yang berharga untuk berkarya, peluang yang berharga untuk menularkan hal-hal positif kepada orang lain. Sekali lagi, menjadi pemimpin ada resiko dan konsekuensinya. Bisa ditolak, bisa tidak disukai, harus menjadi teladan, dan banyak lagi. Semua itu tentu tidak selalu gampang, bahkan berat. Tetapi jika kita terus setia berproses, tetap pada track yang Tuhan berikan, Tuhan akan memampukan untuk menjadi teladan dalam kerendahan hati. Tuhan yang akan memberi kemampuan untuk itu. Tuhan Yesus memberi nasihat agar murid-murid tidak terlena oleh penghormatan atau sanjungan dari orang lain yang menyebut mereka rabi. Yesus mengingatkan supaya mereka jangan merebut kemuliaan dan hormat yang seharusnya hanya untuk Tuhan saja. Yesus meminta murid-murid tidak mengikuti perbuatan-perbuatan dari orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang jauh dari rendah hati. Pada ayat 3a Yesus berkata, "Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka." Mereka tinggi hati karena merasa menguasai hukum Taurat. Tinggi hati dengan suka memamerkan praktek ibadat dan ritual berdoa di tempat keramaian. Tinggi hati dengan merasa lebih pantas dihormati. Jika kita adalah pemimpin dimanapun, di bidang apapun, jadilah teladan dalam kerendahan hati. Ketika kita tetap pada track yang benar sebagai pemimpin, maka Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi teladan dalam integritas. Menjadi teladan dalam integritas. Artinya menjadi teladan dalam kesatuan kata atau ucapan dengan perbuatan. Seorang pemimpin mestinya melakukan apa yang diajarkannya. Jadi bukan hanya jargoni. Iso ngajar, ora bisa nglakoni. Pada ayat 3b Yesus mengatakan, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu mengajarkan hukum Taurat,
tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Tidak ada kesatuan antara ucapan dan perbuatan. Mengajarkan tentang kasih, memerintahkan umat untuk melakukannya, tapi mereka sendiri tidak menjalankannya. Menyuruh orang lain bergerak mengerjakan ini dan itu, tetapi mereka diam saja di tempat. Mereka tidak peduli pada yang tertindas, pada mereka yang lemah. Saudara-saudara, Yesus mengajak para murid untuk melihat apa yang keliru yang sudah dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pintar ngomong, jago teori, tetapi tidak ada aksi. NATO, no action, talk only. Saudara-saudara, teladan lebih efektif daripada kata-kata, sebanyak apapun itu. Orang akan melihat apa yang diteladankan dan lalu mengikutinya. Jika kita adalah pemimpin dimanapun, di bidang apapun, jadilah teladan dalam integritas. Kalau kita tetap pada track yang benar sebagai pemimpin, percayalah Tuhan akan menolong kita untuk menjadi teladan dalam melayani. Para murid sudah bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus melayani, yaitu dengan penuh kasih, tidak mudah memandang rendah orang lain, apapun statusnya, terpandang atau kalangan sederhana. Tulus. Karena itu diharapkan mereka juga mengikuti cara dan pola pelayanan Yesus. Yesus memakai gambaran pelayan, seorang yang mau memikirkan kepentingan orang lain. Barang siapa terbesar di antara kamu sebagai pemimpin, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Satu ajakan, satu anjuran yang harus kita sadari dan jujur mengakui bukan hal yang mudah ketika kita sudah ada di posisi sebagai pemimpin. Saudara, jika kita adalah pemimpin dimanapun, di bidang apapun, jadilah teladan, jadilah pemimpin yang melayani. Saudara-saudara, para calon penatua adalah pemimpin jemaat yang dipanggil dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk membimbing dan menjaga umat agar terus bertumbuh dalam iman dan semakin berkembang dalam karya nyata. Karena itu, ketika saudara dipercaya mengambil keputusan, menetapkan kebijakan-kebijakan, jadilah teladan dalam kerendahan hati. Tidak memperbesar gengsi dan tinggi hati. Seberapapun banyaknya kepintaran yang dimiliki, smart. Seberapapun besarnya keahlian yang dipunyai, tetaplah menjadi pemimpin yang rendah hati. Ketika saudara punya wewenang untuk menyusun program-program dan lalu meneruskannya kepada umat, jadilah teladan dalam integritas. Tidak hanya meminta umat mensukseskannya, tetapi terlibat juga hadir mengikutinya. Ketika saudara dapat menunjuk orang lain untuk melayani, melalui komisi, panitia, tim, jadilah teladan dalam melayani. Bukan hanya membentuk, tetapi juga turut mengambil bagian di dalamnya, sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Saudara-saudara, jika kita adalah pemimpin yang menjadi teladan, maka kita akan dapat memuliakan Tuhan dan sekaligus juga menjadi berkat bagi umat
dan lebih luas lagi, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Teruslah memohon hikmat dari Tuhan, supaya dimampukan untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan baik dan secara benar. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, kita mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Kita naikkan doa syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam proses pencalonan dan pemilihan penatua baru periode 2020-2023. Semua berjalan dengan baik dan kami kembali bersyukur jika hari ini saudara-saudara tersebut akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua. Kami mohon Tuhan yang terus menyertai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara calon penatua, saya persilahkan untuk menempati posisi yang telah ditetapkan. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat
dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab Junaidi Subianto? Apakah jawab Ferry Kristiawan? Apakah jawab Risma Boru Pardede? Apakah jawab Hana Lanawati? Saudara-saudara, masih ada satu orang, Ibu Margareta Endang Retno Susilo, berhalangan hadir di sini. Beliau juga telah menyatakan kesediaannya. Dan kita mohon kiranya Tuhan meneguhkan Ibu Margareta Endang Retno Susilo sekalipun tidak bersama-sama kita pada saat ini. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Junaidi Subianto ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Ferry Kristiawan ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Risma Boru Pardede ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Hana Lanawati ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara penatua baru, terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan jemaat. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Silakan kembali ke tempat duduk. Saudara-saudara, dengan bersahati kita masuk dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara kami sudah boleh diteguhkan ke dalam jabatan penatua. Tuhan juga yang akan terus menyertai, memperlengkapi, memampukan di dalam mengemban apa yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin yang ada baik di tengah-tengah keluarga, di pemerintahan, di tengah masyarakat, di tempat bekerja. Tuhan juga memampukan supaya mereka pun menjadi pemimpin yang memberi teladan baik, sehingga boleh menjadi berkat, membawa kebaikan dimanapun berada. Tuhan juga menolong para pemimpin yang memiliki kesempatan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada kehidupan luas sebagai bangsa, masyarakat. Kiranya Tuhan juga memberi terang hikmat supaya mereka bukan hanya mencari kepentingan dan kepuasan untuk diri sendiri atau kelompoknya, tetapi benar-benar memimpin dan memberi teladan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk para dokter, para medis, mereka yang terus berjuang untuk menangani, merawat para pasien positif COVID-19. Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan yang juga memberikan semangat, Tuhan menjagai senantiasa. Kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19 yang masih harus terus berjuang memulihkan kondisinya. Tuhan berbelas kasih, Tuhan yang memberikan pertolongan. Begitu juga setiap kebijakan yang diambil, begitu juga segala usaha yang dilakukan untuk pengadaan vaksin. Kiranya Tuhan bercampur tangan supaya semua boleh berjalan dengan baik, dan pada saatnya semua itu boleh memberi manfaat yang besar bagi seluruh rakyat, bahkan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk mereka yang terkena dampak dari situasi pandemi ini, kehilangan pekerjaan.
bisnisnya mengalami kemerosotan, kerugian yang besar. Tuhan jauhkan mereka dari putus asa. Tetap jagai dengan semangat yang besar, pengharapan kepadamu, sehingga boleh terus menjalani kehidupannya, pekerjaannya, usahanya, sekalipun masa-masa yang sulit ini belum selesai. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan. Kami sungguh menyerahkannya dalam campur tangan kemurahan-Mu. Tuhan yang mempersiapkan, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mencakapkan. Kami bersyukur untuk setiap proses yang sudah boleh berjalan. Dan ke depan masih akan ada beberapa tahap yang harus kami tempuh. Semua kami serahkan di dalam kemurahan-Mu. Apa yang baik Tuhan menyediakannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gedung PAUD Elkanah. Kami sungguh bersyukur karena kerinduan yang tersimpan berpuluh-puluh tahun. Sekarang Tuhan memberikan kesempatan itu. Sungguh ya Tuhan, bukan karena kemampuan kami, tetapi kami boleh melihat campur tangan, kemurahan dan kuasa-Mu bekerja. Tuhan yang menggerakkan hati banyak saudara, bahkan juga di luar GKI Tegal, untuk boleh mengambil bagian, memberikan donasi sesuai dengan kesanggupan masing-masing untuk mewujudkan mimpi itu. Sebuah gedung PAUD yang akan bisa dimanfaatkan sebagai tempat bermain, belajar, mempersiapkan generasi anak bangsa yang boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negeri ini. Kami menyerahkan perjalanan selanjutnya yang masih ada untuk menyelesaikan pembangunan ini. Mari Tuhan, Engkau yang tambahkan banyak lagi saudara yang mengambil bagian di dalamnya. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang saat ini masih sakit, yang masih menjalani pengobatan, yang masih dalam masa pemulihan. Penghiburan dari Tuhan meneguhkan mereka. Tuhan yang tetap menambahkan kekuatan dan semangat, sehingga mereka boleh menjalani setiap harinya tetap dengan kasih yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Esther Harjo Pranoto, Ibu Yeniwati, Ibu Teorina. Kami juga berdoa untuk Ibu Nancy dan juga saudara-saudara yang lain. Tuhan, Engkau yang hadir bersama-sama mereka. Terima kasih Bapa di surga. Seru doa syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam keterbatasan kita belum dapat beribadah di gedung gereja, kita tetap bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan seperti kolekte, bulanan, ucapan syukur, persepuluhan, dan lain-lain dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA, nomor rekening 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja.
hari Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Code Standar Pembayaran Nasional atau KRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa berpergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan Bapak Ibu menginformasikan melalui SMS atau WA nomor 0856 6688 246. Nas persembahan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Allah. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari memberikan persembahan dengan sukacita sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, Sang Pencipta semesta dan pemelihara kehidupan, sebagaimana ajakan yang tertulis di nas persembahan hari ini. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, terima kasih melalui kesempatan ini, melalui persembahan yang terkumpul ini, Engkau sudah mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur. Dan juga mengingatkan kami bahwa segala yang ada dan terjadi, itu semuanya adalah bukti dari kemurahan kasih-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Saat ini kami ingin memberikan persembahan ini maupun hidup kami sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah ya Bapa, kiranya berkenan dan dapat dipakai menjadi saluran berkat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya. Jangan cerminkan kasihnya. Sekarang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia.
Jadilah sulu dunia, jadilah sulu dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah sulu dunia. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah teladan dan layanilah Dia. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin,